Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Abdul Rahman Batubara. Hari ini di podcast Pradi kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra SHMH. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, terima kasih Bang sudah mengundang saya di acara podcast hari ini Ya. Yang memang di suasana yang hangat. Mudah-mudahan perkembangan hukum kita semakin hangat tentunya dalam penegakan hukum. Baik. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Panca Sarjana Putra SHMH. Kita coba mau mengulik tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gini Pak Panca, tujuan dari Perma ini sendiri dibentuk seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau kita lihat bahwa Perma nomor 1 tahun 2020 itu ini tentunya adalah sebagai pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini merupakan sebuah regulasi bagi Mahkamah Agung kepada hakim peradilan pada setiap tingkatan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai dengan tingkat Mahkamah Agung sendiri. Tentunya kalau kita lihat Perma nomor 1 tahun 2020 ini, kita lihat dalam konsiderannya itu tujuan Perma ini dilihat dalam pasal 3. Ya, pasal 3 Perma nomor 1 2020. Ada beberapa tujuan kita lihat. Pertama itu adalah memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bukan berarti di sini hakim dalam pelaksanaan mengadili, menyidangkan dan memberikan putusan mengabaikan pasal 2 dan 3 ini tidak. Tapi ini adalah guna untuk memudahkan bagi hakim pada setiap tingkatan sebagai pedoman untuk mengadili itu pertama. Sebentar, Pak. Kalau kata memudahkan berarti ada seperti yang kalau pendapat umum mengatakan ada shortcut di dalamnya. Apakah seperti itu pandangannya atau seperti apa? Kita lihat dalam pelaksanaan di lembaga peradilan, ya, tentunya criminal justice system, peradilan pidana khusus misalnya dalam peradilan tipikor ini. Artinya masih ada persepsi antara hakim yang satu dengan hakim tingkat lainnya memandang pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu memandang berbeda bagaimana pelaksanaannya, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Perma nomor 1 2020 agar memudahkan di sini adalah maksudnya adalah menyatukan persepsi dalam penerapannya. Baik. Pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Narkotika. Itu tujuan pertama tentunya Perma nomor 1 2020 diterapkan. Tujuan keduanya itu apa? Mencegah terjadinya disparitas putusan. Baik. Ya. Putusan pidana terhadap perkara tindak pidana dalam dakwaan misalnya atau putusan pasal 2 dan pasal 3 yang dimana kita lihat pasal 2 dan pasal 3 ini memiliki karakteristik yang serupa tapi tanpa disertai pertimbangan yang cukup. Tanpa disertai pertimbangan itu dalam pasal 2, pasal 3 undang-undang Perma nomor 1 ini. Perma nomor 1 ini tanpa pertimbangan cukup. Apa karakteristiknya? Itu dia. Tujuan kedua. Tujuan ketiga dari mengapa Perma nomor 1 2020 ini diterbitkan itu adalah di sini Mahkamah Agung mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana pasal 2 dan pasal 3. Oh iya. Dilihat dari apa misal berat ringannya pidana itu? Apakah dari jumlah nilai yang dia korupsi atau jumlah besar atau sedikitnya nilai yang dikorupsi, yang terbukti dikorupsi? Iya. Itu dia. Ini tujuan ketiga ya. Yang keempat, tujuan dari Perma nomor 1 2020 ini apa?
mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukum kita tahu ya, kepastian, lalu keadilan dan kemanfaatan. Yang tentunya tujuan hukum itu yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana pasal 2 dan pasal 3. Tentunya proporsional di sini harus sebanding. Ya, sebanding antara perbuatan yang dia lakukan dengan ancaman pidana yang diputus terhadap dirinya. Inilah 4 tujuan dari mengapa Mahkamah Agung menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2020. Baik. Itu tujuannya ada 4. Kemudian kalau ruang lingkupnya sendiri, itu sejauh mana ruang lingkupnya? Ya. Saya membaca Perma nomor 1 tahun 2020 itu ada beberapa ruang lingkup sebenarnya, tapi ada masalah di sini ruang lingkupnya situ. Di sini ruang lingkupnya itu hanya untuk terdakwa naturally person saja, orang saja. Makna misalnya begini, barang siapa, kan gitu deh. Bukan siapa punya barang, betul, kan itu betul, kan? Betul. Atau masuk barang itu bukan. Barang siapa? Barang di siapa di sini hanya ditujukan masih ditujukan kepada orang perorangan. Ya, personal ya. Personal. Dia tidak untuk terdakwa subjek hukum korporasi. Pertanyaan kita hari ini, kita lihat berapa kasus misalnya kasus misalnya pidana pemilu misalnya. Ya. Misalnya yang baru kasus korupsi. Misal korupsi berjamaah. Istilah korupsi berjamaah. Iya. Misalnya oknum anggota DPRD, oknum anggota dewan. Iya. Dia merupakan representasi dari partainya. Iya. Di mana tanggung jawab sampai pemenuhan tanggung jawab ke partainya bagaimana? Berarti dengan kata lain, kalau hanya ditujukan kepada personal, secara korporasi tidak kena atau seperti apa? Bisa berdalih? Iya, baik. Tentunya inilah yang harus dilakukan. Adanya semacam persepsi, menyatukan persepsi harus. Ya. Artinya jangan hanya ketika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang misalnya, tapi apakah misalnya orang itu melakukan perbuatan korupsi misalnya dalam ruang lingkup dia menjalankan tugas, melakukan korupsi misalnya, seorang bupati, anggota dewan misalnya melakukan korupsi. Ini kan dia kan di misalnya bupati dia maju pasti kan ada kendaraannya dari partai politik yang mengusung misalnya. Lalu dari orang DPRD juga ada yang mengusung ini partai politiknya. Misalnya saya contohkan. Ini mesti ada yang namanya korporasinya bertanggung jawab. Misalnya. Lalu misalnya juga ada misalnya dalam kasus-kasus korupsi itu kan ada yang memberi suap. Memberi suap. Misalnya ada kasus perizinan, dan sebagai mengudah perizinan ini oknum perusahaan memberikan suap kepada pejabat tertentu untuk memudahkan dia mengeluarkan izin. Nah, ini bagaimana tanggung jawab korporasi? Inilah yang tidak ada dakwaan terhadap korporasi. Seharusnya kan ada. Ini dalam konteks kita lihat ruang lingkupnya itu hanya kepada naturally person. Hanya orang perorangan saja, tidak ditarik kepada korporasinya. Seharusnya bisa diminta pertanggungjawaban korporasi kan. Ini harus ada pembenahan sebenarnya. Yang selanjutnya ruang lingkupnya yang ketiga itu adalah kita lihat pedoman dalam Perma nomor 1 tahun 2020 ini hanya untuk parameter penjatuhan pemidanaan saja. Dia hanya untuk penjatuhan pidana saja. Padahal kalau kita lihat kan dalam penjatuhan pidana itu tentunya harus dilihat dulu perbuatannya. Karena kita menganut asas dualistis. Berbicara membedakan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Ya kan? Dalam ketika dia melakukan perbuatan, ada perbuatannya terpenuhi unsur, baru dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam ruang lingkup Perma ini saya melihat pedoman ini hanya untuk parameter penjatuhan pidana saja. Sebenarnya penjatuhan pidana jelas, misalnya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2, pasal 3 kita contohkan. Jelas misalnya di pasal 2 itu ancaman minimal itu 4 tahun, maksimal 20 tahun.
ancaman di pasal 3 minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Iya. Ini ada tumpang tindih sebenarnya, ada tumpang tindih tujuannya. Berarti orang pasti akan mencari kesempatan bagaimana supaya si terdakwa diterapkan pasal 3. Iya. Ancaman minimal setahun kan gitu deh kan. Lebih meringankan. Meringankan kan gitu kan. Iya. Jadi kan ada masalah dalam untuk parameter penjatuhan pidanaannya. Ya. Yang keempat itu apa? Ruang lingkupnya adalah tentunya dalam Perma nomor 1 tahun 2020 ini tidak untuk membedakan karakteristik perbuatan pasal 2 dan pasal 3. Ya, tidak untuk membedakan karakteristik dia hanya sebatas pedoman untuk menentukan penjatuhan pidana saja. Bukan kepada membedakan karakteristik pasal 2 dan pasal 3. Ya. Dalam undang-undang tipikor, begitu dia. Baik, sudah kita bahas tadi tentang tujuannya, kemudian ruang lingkupnya. Kalau praktik di lapangan seperti apa ini penerapannya ini? Baik, kalau kita lihat dalam praktek di lapangan, tentunya terjadi yang namanya tadi saya di awal ada disparitas putusan. Ya. Antara misalnya si A dalam perkara korupsi diterapkan pasal 2. Iya. Ya kan? Dihukum dengan hukuman 15 tahun. Iya. Lalu si B dengan pasal 2 juga diterapkan. Dihukum juga dengan dihukum juga dengan diancam dengan pasal diancam dengan pasal 2. Iya. Dihukum dengan hukuman 5 tahun. Ini kan ada disparitas namanya. Iya. Disparitas putusan. Dan memang di sini inilah terbit pedoman Perma nomor 1 tahun 2020 ini sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan. Baik. Sebenarnya kan dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana itu kan ada 6 parameter ya. Pertama kalau saya katakan pertama dilihat dulu kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Berapa kerugian negara yang timbul akibat perbuatan si terdakwa misalnya. Itu kategori untuk menentukan berat ringannya ya. Ya. Kedua, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan. Ya, misalnya begini, saya contoh tingkat kesalahan. Dalam perbuatan tindak pidana korupsi itu dapat saya pastikan itu tidak sendiri. Baik. Tidak bilang tadi berjamaah. Iya. Nah, kalau bahasa hukum berjamaah itu ada klasifikasinya. Ada plegen dan plegen. Iya. Medeplegen, wilertik, medeplektik. Iya. Orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta, orang yang menganjurkan, orang yang membantu melakukan, orang yang memberikan kemudahan untuk melakukan. Kan begitu dia kan. Iya. Dari ini kan proses tentunya dilihat juga ya, kalau dia yang hanya membantu saja ya kan walaupun Lebih dia tidak ringan. menikmati Iya. hasil kan itu kan dia tetap dihukum. Iya. Memperkaya diri sendiri kan dalam pasal 2 atau pasal 3 itu kan ada memperkaya diri sendiri dan orang lain. Iya. Oke, dia nggak ada dapat keuntungan tapi dia memperkaya orang lain. Ya, dia tetap harus dihukum. Makanya dilihat dari tingkat kesalahan. Nah, sampai di mana tingkat kesalahan si terdakwa dilihat untuk menentukan berat atau ringannya hukuman tentunya dan dampak dan keuntungannya apa. Iya. Lalu yang ketiga tadi tentunya pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku korupsi itu dilihat rentang penjatuhan pidananya. Ya, rentang penjatuhan pidana itu dilihat bagaimana rentang waktunya itu. Yang keempat adalah keadaan yang memberatkan dan meringankan. Ya, misalnya memberatkan dia memberikan keterangan yang bertele-tele, dia tidak kooperatif. Ya kan? Atau dia menutup-nutupi yang namanya kesalahan pelaku lain misalnya, kan? Atau bisa saja misalnya menghalang-halangi misalnya proses penyidikan dan sebagainya itu ya. Yang kelima tentunya menentukan berat ringan itu dilihat dari penjatuhan pidananya ya. Dia penjatuhan pidana tentunya kan dilihat dari peran. Ya. Peran pelaku pidana itu apakah dari dia menyuruh, membantu dan sebagainya. Ya, dan keenam itu tentunya ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Nah, ketentuan lain misalnya apa? Perampasan aset, ya kan? Atau penyitaan aset ya, dan sebagainya. Itulah dia.
pertimbangan hakim tentunya dalam menentukan berat ringan sanksi pidana. Lalu dalam praktiknya tentu kita lihat sekarang, kalau tadi abang lihat bagaimana dalam praktiknya, kalau kita lihat dalam praktiknya hari ini ada kebingungan bagi hakim dalam menentukan kategori perbuatan tersangka atau terdakwa, apakah termasuk pasal 2 Atau pasal 3. atau pasal 3. Ya kan? Makanya sering itu kan terdapat disparitas jadinya. Iya. Disparitas putusan. Nah, kebingungan itu menentukan pasal 2, pasal 3. Baik, sebelum kita ke closing statement, ada sebuah pertanyaan yang akhir-akhir ini menggelitik kita, di mana banyak sekali pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yang itu tercuat dengan flashing dari lingkaran si Pejabat. seperti pejabat Kapolri, pejabat dari BNN, pejabat dari apa itu Menko. Bea Cukai. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya yang sangat mendasar membuat orang itu melakukan hal ini? Baik. Kalau kita lihat ya, coba saya kutip pernyataan dari Menko Polhukam, Ya. Mahfud MD. Mahfud MD. Ya. Dia katakan bahwa waktu dia menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, gajinya itu 100-an juta, 100 lebih ya, gajinya. Artinya dia melihat bahwa ini sudah cukup. Saya sebagai ketua STMK dengan nilai 100 jutaan gaji saya pikir ini sudah memenuhi nilai kesejahteraan bagi saya. Kalau ditanya alasan nilai kesejahteraan, sekarang makin sejahtera pejabat-pejabat. Ya. Lain gaji pokok, lain tunjangan jabatan, lain lagi tunjangan kinerja, lain kan? Nah, berarti apa masalah di sini? Tentunya di sini adalah masalah SDM-nya, sumber daya manusianya, dan masalah yang lebih penting adalah moral dari pejabat tersebut. Kita lihat sekarang kan banyak yang namanya sebelum menjadi seorang PNS ada yang namanya penataran. Iya. Ya kan? Penataran, baru ada pelatihan capacity building. Iya. Pertanyaan, capacity building ini terus dilakukan oleh lembaga-lembaga negara kepada pegawai-pegawainya, pejabat yang orang yang menjabat dengan memegang jabatan tertentu. Seharusnya dengan capacity building yang diberikan mereka sudah terkapasiti. Seharusnya seperti itu. Betul. Tetapi kejadian di lapangan, nah ini kok nggak terjadi gitu. Berarti nggak tepat sasaran. Itu seperti apa? Iya. Kalau kita lihat dalam konteks capacity building banyak lah ya, dari akademisi, dari para pakar, ahli memberikan materi. Iya. Tapi masih ada saja kejahatan atau tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh oknum-oknum di lembaganya. Iya. Berarti ini kan sudah berbicara moral. Iya. Seharusnya ketika moralnya tak baik, ada namanya punishment. Iya. Kan itu deh kan. Iya. Kita kan pasti kalau berbicara kinerja ada reward and punishment. Iya. Kalau moralnya tak baik, ada punishment. Apa? Ya dipecat. Iya. Ya kalaupun nggak dipecat, mungkin dengan untuk penghargaan dia, misalnya udah sekian tahun dia mengabdi, diturunkan pangkatnya, diturunkan gajinya, kan begitu dia, atau dimutasi ke daerah terpencil, kan gitu dia, agar bisa dia membenahi diri. Bukan berarti itu menjamin dia bisa merubah diri, tapi paling tidak bisa melakukan pembenahan di internal yang sudah terkontaminasi dengan orang-orang yang seperti itu. Begitu dia, Pak. Baik, terima kasih Pak Panca sudah memberikan masukan kepada kita bahwa sebenarnya korupsi ini terjadi bukan karena kesejahteraan yang tidak terpenuhi, melainkan moralitas yang sudah menurun. Kita kembali ke laptop. Sebagai closing statement, apa sih yang seharusnya dilakukan atas kekurangan karena terjadinya disparitas antara pasal 2 dan pasal 3? Silakan Pak, sebagai closing statement kita. Closing statement saya adalah ada sebenarnya perma itu yang harus dievaluasi ya.
direvisi, misalnya pasal 2, pasal 3 Perma itu terkait masalah menentukan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, ya. Berat ringannya hukuman itu kan ada dilihat di pasal 2 atau pasal 3 itu lihat jumlah kerugian, Ya. jumlah kerugian negara. Ya kalau memang dalam pemidanaan ini tentunya jangan dilihat dari jumlah nilai kerugiannya saja. Jangan hanya berpatokan kepada itu. Iya. Tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada pelaku korupsi dilihat dari apa? Sudah terpenuhi perbuatannya dan perbuatan itu melawan hukum, menimbulkan kerugian negara, harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Ditambah apalagi kalau pelakunya itu adalah aparatur negara atau oknum penegak hukum, harus itu dia. Jadi itu harus betul-betul dilihat lah, harus ada, saya lihat evaluasi lah terhadap pasal 2, pasal 3 Perma nomor 1 2020 harus ada revisi sehingga kedepannya ini betul-betul menjadi pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman. Itu dia. Baik, terima kasih. Pendengar kami, sahabat dari podcast Peradi, demikian perbincangan kita. Saya Abdul Rahman Batubara dengan Pak Panca, Sarjana Putra SHMH. Demikian pertemuan kita, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.